Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di channel Uli Teknisi. Oke, pada video kali ini kita kedatangan satu buah televisi merek Sharp. Tapi sepertinya isi dalamnya bukan lagi Sharp ya teman-teman, karena remote-nya sudah model kayak begini ya. Kalau remote sudah kayak begini ya udah selesai sudah ya. Bukan lagi Sharp ya teman-teman, tapi sudah menjadi TV Cina. Oke, kita langsung melihat saja apa kerusakannya ya. Kita colokkan. Oke, lampunya merah ya. Sepertinya dia tidak ada respon. Coba kita remote. Sama ya, tidak ada respon teman-teman. Jadi sepertinya ini mungkin protek ya. Oke, jadi kita langsung bongkar aja untuk melihat apa kendalanya gitu. Oke. Ini bagian mesinnya ya teman-teman. Saya sudah bongkar. Dan sepertinya televisi ini betul-betul hebat ya. Ini produk dari mana ini saya juga kurang tahu ini. Saklarnya sudah ditaruh di sini ya. Padahal kan bisa ya di depan gitu. Oke, kita langsung aja ya untuk membolak-balik ya mesinnya. Untuk melihat ya bagaimana keadaan di dalamnya. Apakah dia ada terbakar atau bagaimana. Karena pada video yang lalu ya, untuk televisi merek Cina Wacom yang protek itu udah pernah kita bahas ya. Cuma mungkin kerusakannya berbeda ya teman-teman. Jadi saya coba angkat lagi untuk kerusakan yang seperti ini ya, televisi Cina protek standby. Oke, kita langsung mengadakan pengukuran aja ya untuk tegangan-tegangannya. Karena penyebab protek televisi Cina ini itu sangat banyak ya. Televisi Cina bisa protek itu mungkin karena dari tegangan B+ yang ada masalah, bisa juga karena dari tegangan vertikal ya yang ada masalah, sehingga tegangan untuk ke input trafo driver ini tidak ada ya, dia kan bersambung ya dengan vertikal teman-teman. Bisa juga dari tegangan 11-12 voltnya ya, untuk PCC pembagi tegangan 5 volt dengan 8 voltnya bermasalah. Dan bisa juga dari hal-hal yang tidak dimasuk akal ya teman-teman. Misalnya contoh IC EEPROM, data EEPROM ya, bisa saja seperti itu. Oke, kita langsung periksa saja apakah kerusakannya gitu. Oke, jadi sini kita akan mengadakan pengukuran dulu ya, agar supaya kita tidak meraba-raba di dalam melakukan penggantian spare part. Jadi untuk perbaikan elektronik ini kita harus utamakan mengukur ya teman-teman, agar supaya kita tidak salah ponis gitu ya. Oke, jadi di sini ya saya pasang dulu untuk colokan kabelnya ya. Terus kemudiannya langsung saya colok aja. Oke. Jadi di sini kita akan ukur dulu mulai dari tegangan B+ ya. Ini yang B+ bisa dilihat ya di multi itu terbaca 112 ya teman-teman. Untuk B+ nya berarti normal ya. Terus kemudian kita ukur di tegangan vertikal ya. Nah ini, nah di tegangan vertikal ya terlihat ada 26 ya, 26,8 ya, berkedip ke 7. Itu sudah normal ya. Itu adalah normal untuk standar televisi Cina. Berarti B+ normal, vertikal normal. Berarti ini kerusakan beda ya dengan kerusakan yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu ya teman-teman, pada video yang dulu. Nah, terus kemudian kita akan ukur lagi di tegangan 12 ya, atau 11 voltnya gitu ya ini. Nah, ini terdapat ya, terdapat 11,4, berarti normal. Terus kemudian ini ya untuk audio gitu. Nah, 14 berarti normal semua teman-teman. Nah, coba dilihat ya, seluruh tegangan daripada sekunder ya normal itu. Nah, inilah yang bikin sebagian teman-teman bingung ya. Terkadang juga saya dibikin bingung ya dengan kerusakan seperti ini. Oke, jadi kita langsung beralih lagi ya ke pengukuran yang selanjutnya. Jadi begini, kita akan ukur di bagian sini dulu ya teman-teman.
Nah ini ya, ini adalah tegangan 11 volt ya, 11 atau 12 ya terkadang. Tegangan inilah yang masuk ya ke rangkaian pembagi ya, ke rangkaian pembagi tegangan, yang mana pembagi tegangan itulah yang tercabang ya. Ada yang dibuat menjadi 8 volt untuk konsumsi IC chroma ya, ada yang dibuat menjadi 5 volt untuk konsumsi program ya. Karena cuma ini kan program dengan IC chromanya di sini gabung jadi satu ya, karena ini adalah televisi Cina model IC ya, IC 1 gitu ya, IC tunggal gitu. Jadi dia di situ program dengan chromanya gabung ya teman-teman. Jadi antara 5 volt dengan 8 voltnya itu masuk di IC yang sama gitu. Oke, jadi kita akan coba ukur dulu ya untuk tegangan 5 voltnya. Oke, ini adalah 5 volt pertama ya. Karena di sini 5 voltnya ada 2, teman-teman. Bisa dilihat ya. Di multi kelihatan nggak sih? Wah, enggak tuh ya. Kayaknya di multinya nggak kelihatan ya. Nah, ini 5 ya. 5 volt. Terus saya perkecil ya supaya multi juga bisa kelihatan. Terus tegangan 5 volt ya sudah ada, itu 5 volt pertama ya teman-teman. Terus kemudian di bagian sini ya, ini adalah mestinya di sini itu harusnya 11 ya, 11 volt, karena ini adalah masuk ke basis ya, ke basis daripada transistor yang nantinya akan membuat tegangan 8 volt itu ya. Basisnya itu ini kayaknya di sini 0,3 ya teman-teman. Jadi otomatis kalau tegangan di sini 0, ya 0, maka tegangan yang ada di sini juga ya, khususnya untuk yang mengkonsumsi tegangan 8 volt itu pasti juga tidak ada gitu. Nah, kita buktikan saja dengan mengukur di sini. Kita lihat ya. Nah, ini adalah keluarannya ya, yang seharusnya 8 volt tuh. Lihat ya, cuma 0,5 itu. Nah, yang menyebabkan ini drop ya, yang menyebabkan tegangan ini drop ya, kita harus telusuri di sini dulu. Ini adalah jam peran ya. Oke, bentar. Oke, jadi kameranya ngeblur ya. Jadi begini ya. Tegangan kan dari sini ya, kita bisa lihat itu ada 11. Ada 11 ya. Terus kita telusuri teman-teman. Kita telusuri ini melalui resistor cat. Masuk ke sini ya. Nah, mestinya di sini juga harus ada tegangan. Coba kita lihat. Nah, di sini 0,3 berarti kandasnya di sini teman-teman. Ya, kandasnya pada saat dia nyebrang ya. Nah, disinilah dia. Dia nyebrang melalui sini. Nah, pada saat di sini dia 0,3 ya. Sementara pada saat dia masih di sini itu masih 11. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah resistor yang menyeberangkan ini yang menjadi masalah? Oke. Kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Begini. Nah, di sini kan ada ya yang menyeberang ke transistor. Nah, jadi caranya untuk membuktikan apakah resistor ini yang bermasalah sehingga tegangan tidak menyeberang, maka kita akan cabut transistor ini terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita cabut transistor ini terlebih dahulu. Tujuannya apa? Begini. Kalau pengalaman saya yang lalu-lalu ya, tegangan tidak menyeberang ke sini itu bukan disebabkan oleh resistor. Ya, bukan disebabkan oleh resistor, melainkan disebabkan oleh ini. Coba ya, kita lihat jalur. Shoot. Jalurnya lari ke sini teman-teman. Lari ke sini. Yang mana jalur ini itu masuk ke pin 64 IC chroma ini. Nah, pin 64 ini itu adalah
pin power ya, bisa dilihat ya, coba saya zoom. Tuh kan ada tulisannya, bisa dilihat teman-teman, ini ada tulisannya power. Inilah masuk di, kalau kita baca jalurnya bisa coba ya, terus lari ke transistor ini. Nah, kita mau coba open ya transistornya, atau yang lebih simpel lah, kita jangan open lah transistornya, kakinya ada 3 ya, kita open saja ini dioda teman-teman ya. Kita coba open saja itu diodanya, lalu kita lihat hasilnya, apakah televisi bisa menyala dan tegangan hadir ataukah bagaimana. Oke, langsung. Jadi dioda yang tadi itu ya udah saya cabut, bisa dilihat ya, dioda yang berhubungan ke pin 64 atau pin power daripada IC utama ini udah saya cabut. Oke, dan kita lihat ya, kita akan buktikan apakah betul tegangan sudah hadir. Nah, kita coba ukur ya. Ini kan tadi memang ada ya tegangannya, bisa dilihat 11 ya. Terus yang menyeberang ke sini itu sudah tidak hadir tadi ya. Ini juga sudah ada teman-teman, bisa dilihat ya, sudah ada 8 volt. Otomatis kalau sudah ada 8 volt, pastilah di sini juga sudah ada tegangan itu. Tadi kan 0, semua ya yang di bagian sini. Tuh kan sudah ada 8 volt. Terus otomatis juga di sini sudah ada, mana ya, tuh coba kita lihat yang mana 8 voltnya. Ini teman-teman bisa dilihat, ini 8 voltnya ya. Oke, kita lihat apakah betul ada. Betul, sudah ada 8 volt. Jadi kalau dalam posisi ini ya, 8 volt sudah hadir ya. Sementara 5 volt yang tadi juga sudah hadir ya, yang di sini pada saat awal video ya saya ukur nih ada. Berarti ini televisi sudah menyala teman-teman. Coba kita lihat, kita lihat di heater dulu ya, kita intip di heater. Tuh udah ada, bisa dilihat ya heaternya tuh sudah menyala. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah gaya televisi ini menyala apabila tombol powernya kita atau pin powernya kita lepas. Oke, kita lihat ke depan. Oke, di sini kita akan lihat ya. Coba lihat dari cermin ya, kayaknya sudah ada. Tapi sepertinya ini tidak normal ya teman-teman untuk nyalanya. Mengapa? Karena IC ini belum bekerja ya dengan baik. Itu bisa dilihat ya, nyalanya itu pasti tidak normal ya. Mengapa tidak normal? Karena IC chroma ini ya, atau IC utama ini belum bekerja secara maksimal. Kenapa dia belum bekerja secara maksimal? Karena pin powernya ya kita cabut, pin power kita cabut. Nah, bagaimana kalau pin powernya kita pasang? Ya, TV-nya mati lagi. Lantas bagaimana cara menyalakannya secara normal? Inilah tugasnya seorang teknisi teman-teman, harus menganalisa dan harus mencari kerusakannya. Oke, kita sama-sama langsung mencari aja. Oke teman, jadi pengalaman yang lalu-lalu ya, apabila mengalami kerusakan seperti ini, yang harus kita perhatikan itu adalah IC EEPROM ya. Tadi sempat saya sebut ya di awal video, penyebab protek bermacam-macam ya, bisa jadi dari tegangan, dan salah satunya itu adalah IC EEPROM teman-teman. Jadi coba kita ukur dulu untuk PC saya tegangan EEPROM-nya ya. Terdapat 5,2. Berarti kalau secara teori ya, IC EEPROM ini tegangannya normal ya teman-teman. Tetapi IC EEPROM dengan tegangan normal itu tidak menjamin IC-nya bagus.
karena IC ini memiliki data software ya teman-teman, memiliki data software. Apabila data softwarenya yang error, maka walaupun tegangan dalam keadaan sehat ya, itu tetap saja IC ini tidak bisa bekerja. Dan apabila IC ini tidak bekerja dengan baik, maka dia akan membuat ya perintah ke IC ini untuk tidak bekerja. Oke, kita langsung buktikan saja bagaimana caranya. Kita akan mengganti IC EEPROM ini teman-teman. Apakah hanya IC EEPROM ini yang menyebabkan televisinya seperti ini? Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu kembali untuk pin yang saya cabut tadi ini. Oke, kita pasang dulu. Oke, mungkin teman-temannya yang memiliki kasus yang sama harus perhatikan ya, mesinnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sementara yang kita cabut tadi untuk membuktikan, untuk membuat televisi ini ya untuk start, untuk memaksanya start adalah dioda ini ya, bisa dilihat dioda D706 ya. Nah, karena tadi kan saya ada kecurigaan ya di IC EEPROM, maka maka dioda ini akan saya pasang kembali gitu. Diodanya akan kita pasang kembali, lalu kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat ya, diodanya udah saya pasang kembali. Oke, dan kita coba langsung colokkan lagi, apakah televisinya bisa menyala ataukah tegangan akan hilang kembali. Oke, kita langsung ukur saja. Sini ya, tadi sudah sempat ada 8 volt. Coba lihat pada saat dioda ini dipasang kembali ke 0,3 ya, bisa lihat otomatis TV nggak menyala lagi. Bisa lihat ya heaternya tuh nggak nyala lagi. Terus kemudian bisa dilihat nih, tidak ada nyala lagi. Oke, kita langsung saja untuk mengganti kecurigaan saya yang tadi ya sempat saya bahas, yaitu saya curiga dengan IC EEPROM. Walaupun IC EEPROM ini tegangannya normal, itu tidak menjamin ya teman-teman. Oke, kita langsung carikan saja dulu IC-nya, karena kebetulan saya tidak punya yang baru ya. Jadi saya harus ekstra mencari lagi di sini. Ya, 24C16 ya, kalau saya tidak salah nomornya teman-teman. Jadi mungkin saya akan cari bongkaran saja. Oke. Dan akhirnya kita sudah dapat ya. Ini kayaknya IC-nya bisa kita pakai ya, teman-teman. Kebetulan saya punya di sini agak banyak ya kalau untuk bongkaran-bongkaran TV seperti ini. Bukannya saya rajin ganti mesin ya. Kebetulan memang saya ada punya langganan ya teman-teman, setiap minggu untuk bawakan ya mesin-mesin kayak begini. Jadi ya saya koleksi aja gitu. Memang sih kayak sarang nyamuk ya, tapi nggak apa-apalah, yang penting hobi gitu ya. Oke, saya langsung cabut aja dulu ya IC memorinya. Oke, memori sudah kita dapat, itu memorinya sudah kita dapatkan teman-teman. Jadi kita langsung cabut aja ya, karena kebetulan ini menggunakan soket ya, jadi mencabutnya itu lebih gampang ya gitu. Oke, ini adalah yang bekas ya, kita taruh di sini jangan sampai ketukar. Terus kemudian ini adalah yang copotan tadi ya. Oke, kita lihat dulu ya, jangan sampai terbalik. Waduh, di sini agak ribut ya teman-teman, maklum saya berada di pinggir jalan poros ini. Jadi ya banyak keributan lah, keributan kendaraan ya. Oke, kayaknya sudah pas ya.
Kita cek dulu, jangan sampai kakinya nggak masuk sebelah ya. Pernah kejadian sih soalnya. Oke, jadi sudah pas ya. Kita coba langsung aja nyalakan. Kita nyalakan ya, dia punya mesin ini. Kabelnya mana tuh? Oke, kabelnya ini teman-teman. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemasangan pertama biasanya agak lama ya teman-teman, membutuhkan beberapa detik untuk start gitu ya. Jadi jangan kaget ya. Jadi untuk yang tidak memiliki cabutan ya IC EEPROM, bisa menggunakan IC EEPROM yang baru saja ya, langsung. Jadi tidak usah pakai yang cabut-cabutan ya. Kayaknya mungkin sudah nyala ya teman-teman. Kita bisa lihat di tuh. Untuk heaternya udah ada ya. Jadi coba ya kita tengok dulu ke depan. Bisa dilihat ya tuh, gambarnya udah biru ya. Nah loh, sudah berhasil ya. Ini TV-nya udah start, ini udah start normal ya, karena udah biru. Oke, kita membuktikan dengan jalan memberi gambar ya. Itu. Tapi sebelumnya bagus mungkin ya kalau kita pasangkan ininya dulu ya teman-teman, depannya ini ya, supaya kita bisa mencet gitu ya. Oke, kita akan pencet dulu ya salah satu tombol. Kalau OSD sudah keluar berarti dia sudah normal. Nah, sudah keluar ya, cuma agak kelebaran sedikit teman-teman. Tapi kalau untuk masalah lebar tidaknya ya, gambarnya itu masalah gampang ya. Kita masuk di faktorinya aja gitu untuk memperkecil. Jadi ini sudah normal gitu ya. Nah, volume juga sudah ada itu. Oke, langsung saja kita kasih gambar. Oke, di sini saya akan auto search dulu ya untuk mencari siarannya. Karena apabila habis diganti IC ya, pasti siarannya kosong teman-teman. Udah mulai dapat ya, tuh udah mulai dapat. Oke, jadi ini hasilnya ya teman-teman, setelah saya rapikan ya. Jadi televisinya udah normal kembali. Oke, jadi sampai di sini videonya ya, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.